Sita Sriwijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firmansyah, saya dosen pendidikan ekonomi FKIP Universitas Sriwijaya. Mata kuliah yang kami tampilkan pada saat ini adalah kewirausahaan dengan kode GEA 14112. Mata kuliah ini adalah berbobot 3 SKS dan diberikan pada mahasiswa di semester 3. Adapun deskripsi pada mata kuliah ini adalah mata kuliah kewirausahaan ini merupakan mata kuliah wajib yang bertujuan untuk membekali mahasiswa pendidikan ekonomi untuk membangun orientasi berpikir, pengetahuan strategis, keterampilan praktis dalam dunia usaha. Fokus mata kuliah ini adalah menanamkan karakter wirausaha yang adaptif dan orientasi masa depan serta tangguh dalam menghadapi risiko. Selama perkuliahan, mahasiswa tidak hanya akan diberikan teori mikro dan mikro bisnis, melainkan akan dilatih secara langsung dalam merancang hingga menganalisis kelayakan suatu usaha. Dan mata kuliah ini merupakan fondasi mata kuliah untuk beberapa mata kuliah lain yang juga bernuansa wirausaha. Untuk itu, mari saksikan video mata kuliah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu lagi dengan Pak Firman ya hari ini. Kita kembali pada mata kuliah wirausahaan. Di pertemuan yang lalu, kedua, kita sudah membahas tentang mindset ya, bagaimana sudut pandang atau perspektif cara berpikir seorang wirausaha ya. Nah, di pertemuan ketiga pada hari ini kita akan lanjutkan dengan materi membangun tim ya, atau team building ya. Baik, sebelum kita masuk kepada inti pertemuan ya, materi yang akan kita bahas, Pak Irwan sudah menyiapkan video ya yang relevan sekali dengan kondisi hari ini, dengan tema kita kali ini terkait dengan team building ya, bagaimana seorang wirausaha membangun tim ya. Yuk kita saksikan video. Baik ya, kita sudah saksikan sama-sama videonya ya. Walaupun ini animasi ya, tapi relevan sekali dengan apa yang ingin kita bahas ya. Jadi di situ tadi kita lihat ya bahwa dengan kebersamaan ya, tantangan, hambatan, masalah itu bisa dengan mudah kita pecahkan sama-sama ya, bisa kita lalui. Nah, sepertinya dalam kehidupan sehari-hari ini sering kita lihat ya, apalagi kita kaitkan misalnya dalam konteks wirausaha. Perlu sekali kita bagi tugas ya, bentuk tim, bagi pekerjaan ya, tahu mana yang menjadi tugasnya, mana yang jadi wewenang dan kewajibannya. Nah, tema yang kita bahas adalah leadership bangun tim ya, teamwork pada hari ini. Pak Irwan mau nanya dulu, sebelum kita masuk dalam materi ini, kenapa harus membangun tim? Padahal kalau kita sendirian kan lebih gampang. Kalau kita berlima, bersepuluh kan harus nunggu orang lain, harus nggak boleh musuhan. Kenapa harus membangun tim dalam wirausaha? Nggak bisa sendiri. Kenapa harus bersama? Kalau bisa sendiri lebih cepat misalnya, lebih mudah ngambil keputusannya. Kalau menurut saya perlunya ada tim dalam sebuah wirausaha itu
satu, kita kan manusia ini makhluk sosial ya Kak. Nah jadi kita pasti butuh orang dan membutuhkan orang. Nah mungkin kalau kita kalau kita bersama-sama membangun usaha tersebut, maka kita tidak hanya sendirian dalam mengenalkan usaha kita pada orang lain. Jadi secara dan jadi kita itu bisa berbarengan dengan teman kita untuk mengenalkan usaha kita kepada orang lain. Dan juga kita bisa melihat nih misalnya dari sisi teman kita apa yang kurang dari usaha ini. Jadi lebih banyak masukan Pak terhadap usaha tersebut. Oke, kerjaannya mudah bisa dibagi ya, lebih banyak masukan. Yang lain, kenapa harus rame-rame? Kenapa harus bentuk tim? Ada pendapat? Nah, pada materi berikutnya ya, slide berikutnya, mengapa wirausaha butuh tim? Ini yang Pak Irwan tanyakan tadi ya. Jadi bayangkan kalau Anda buka bisnis, beli barangnya sendiri, buka tokonya sendiri, melayani pelanggannya sendiri, pas ada yang mau belanja minta antar. Jadi siapa yang jaga toko? Siapa yang hitung uang kembaliannya? Siapa yang ngepack barangnya? Nah semua itu mungkin bisa dilakukan kalau skala usahanya kecil. Kalau usahanya sudah banyak, pembelinya sudah lama ya, kita akan burn out ya, kelelahan secara mental. Bisa saja otaknya nge-lag, ini mau ngapain? Maka tim harus hadir. Apa penjelasannya? Kalau secara perspektif wirausahanya, mitos lone wolf ya, serigala yang sendirian. Sukses berwirausaha bukanlah diraih secara personal, tapi dia harus dilakukan secara tim. Kalau secara jangka panjang, kalau sehari 2 hari mungkin masih bisa ya. Tapi kan yang namanya wirausaha orang harus tetap harus survive. Kalau bisa tumbuh dan berkembang. Nah tumbuh dan berkembang kita membutuhkan bantuan orang lain. Maka dari itu ya penting untuk adanya tim ya. Yang lain kolaborasi tanpa arah kalau nggak ada tim. Bayangkan kita ngumpul di sini misalnya, yuk masing-masing misalnya kerjakan 200 soal ini. Bayangkan kalau kalian harus lakukan sendiri. Tapi kalau dalam konteks kelas ada misalnya 50 orang ya, masing-masing 2 soal, kerjaannya beres. Nah, konteks itulah ya, kondisi itulah yang terjadi pada wirausaha ya. Jadi kalau masing-masing kerja pasti berat ya. Dan pekerjaannya mungkin nggak pernah selesai. Kenapa ya? Kemampuannya beda, skillnya beda, pengalamannya beda, minatnya beda, dan lain-lain. Jadi tujuan kita hari ini adalah untuk mengidentifikasi ya, membangun dan memimpin tim ya, bisnis yang berorientasi masa depan dan berpandangan positif ya. Jadi tim tadi harus sendirian kita rasanya nggak mungkin, tim adalah keharusan ya. Nah kita bedah selanjutnya bagaimana kalau individu versus kelompok. Jadi kalau tadi misalnya kita berpikir kalau sendiri itu lebih simpel, yuk kita cek selanjutnya apakah kelompok versus perseorangan itu lebih masuk akal. Di sini kalau kita cek ya, kalau kita sendirian memang secara logika sederhana mungkin lebih mudah. Tapi yuk kita masuk lagi ke sini. Otoritas tunggal ya, kita sendiri yang ambil keputusan. Kalau kita sendiri yang punya toko, kita tentukan hari ini tutup. Bukanya siang, pulangnya cepat. Otoritasnya tunggal, kita sendiri. Kemudian eksklusif, cepat. Kasih diskon. Kirim gratis dan lain-lain. Jadi keputusannya nggak berbelit-belit. Namun ya, skalabilitas bisnis sangat terbatas. Bayangkan kalau dia mau buka cabang, bayangkan kalau dia mau menjual barang yang jumlahnya banyak, bayangkan kalau mau misalnya melayani customer secara orang per orang ya, lebih baik. Maka kalau sendirian jadinya sulit ya. Nah ketika berkelompok, kalau ini nggak sifatnya tim, maka nanti ya berbagi informasi misalnya, berbagi masalah. Coba kalau ada misalnya satu grup WA yang itu nggak ada organisasinya, sekedar ngumpul, paling-paling sharingnya, oh ini soalnya, oh ini kira-kira ngumpulnya, tapi nggak ada pembagian tugasnya, nggak bisa untuk misalnya saling sharingnya, nggak bisa misalnya untuk diserahkan kepada siapa yang paling ahlinya. Nah kelompok adalah sekumpulan orang-orang yang belum terkoordinir ya, mereka bisa melakukan dengan lebih baik, tapi secara efisien dan efektivitasnya belum tercapai ya. Nah konsep berikutnya adalah teamwork. Mereka bekerja sama dalam satu tim, punya ketua, punya seksi-seksi, bagian-bagian, punya tanggung jawab sendiri-sendiri, punya wewenang masing-masing, punya reward dan punishment kalau tujuannya atau pekerjaannya dinilai baik. Nah dengan kondisi seperti ini, ya yang terampil nanti bisa melengkapi yang kurang.
terampil. Ada pegawai baru misalnya masuk, ada pegawai senior. Maka kalau nanti pegawai baru ini mau dilatih ya tinggal ditempelkan saja, didekatkan posisi tempat duduknya dengan pegawai senior, sehingga nanti dia bisa bantu sambil belajar. Nah di situ ada muncul konsep adalah saling melengkapi ya. Kemudian komitmen pada target bersama. Biasanya kalau kita masuk satu perusahaan, kita akan dikasih beban ataupun target tertentu. Misalnya kalau kita di divisi marketing, masing-masing tim kecil itu akan dapat target masing-masing. Berapa persentase penjualannya atau berapa unit penjualannya. Nah, dari target yang telah ditetapkan, tim akan membuat perencanaan, koordinasi, target ya, kemudian taktik dan lain-lain. Sehingga kerja tim ya, ini akan lebih cepat, lebih baik, lebih efisien ya dibanding kita kerja kelompok atau ngumpul. Nah, jadi kuncinya adalah bahwa perbedaan bukan tentang jumlah orang, melainkan tentang bagaimana mereka bersinergi. Jadi kalau misalnya ada yang di suatu tim ada yang pinter misalnya buat video, ya berarti dia akan masuk tim marketing. Tapi misalnya yang punya ketelitian tinggi, misalnya, oh dia akan masuk ke tim produksi. Yang ngerti tentang bagaimana mendorong orang-orang biar bekerja dengan baik, biar mereka misalnya nggak sering telat dan lain-lain, komunikasinya lancar. Kalau berhadapan dengan orang marah, dia bisa nggak jadi marah, maka dia akan masuk HR ya, human resource. Nah, mereka akan dibagi sesuai dengan latar belakang, kemampuan, pengalaman, pendidikan, dan lain sebagainya. Sehingga masing-masing kekurangan yang dimiliki oleh orang lain akan tertutupi juga dengan sendiri. Nah, ini prinsip kerja tim ya, gambaran singkatnya. Jadi kenapa perlunya tim? Kita bisa sedikit banyak dapat gambaran dari penjelasan ini, konsep ini. Nah, di berikutnya ya, tim tadi ya tentu saja akan kondisional ya, sesuai dengan zamannya, sesuai dengan masanya, di mana ada di tahun berapa, ada di lingkungan mana, ada di kondisi seperti apa, nanti tim akan menyesuaikan kondisi itu. Nah, pada saat ini ya, kira-kira struktur tim, karena kita berada di era digital, kalau di era digital itu ada cross function tim ya, fungsi kolaborasi lintas keahlian. Jadi mereka yang misalnya teliti tadi ya, nggak boleh jalan sendiri produksi barang dan jasa sebanyak mungkin. Tapi yang pinter buat video, nggak bisa juga terus-terusan buat video marketing tanpa tahu berapa anggarannya, tanpa tahu misalnya berapa produk yang tersedia. Kalau masing-masing orang berjalan sendiri-sendiri, ketika tim produksi misalnya lagi semangat, dia akan buat sebanyak-banyaknya. Akibatnya, produknya akan numpuk di gudang. Di mana menjualnya? Nah, kalau mereka egois misalnya, oh itu persoalan orang marketing, itu bukan masalah kami. Padahal enggak juga. Kalau perusahaan rugi, mereka juga nggak akan bisa dapat insentif atau bonus. Karena bonus itu biasanya dihitung dari keuntungan yang diperoleh ataupun target yang diperoleh oleh tim. Ya, jadi cross function, dia harus lintas. Kalau mau memproduksi barang, meningkatkan, dia harus tanya dulu. Secara keuangan, pasti naik. Orang keuangan siap nggak? Ada dananya. Kalau produknya mau dinaikkan, ditambah, bisa nggak dipasarkan? Berarti harus dicari konsumen baru. Kemungkinan konsumen lama nggak nambah misalnya pesanannya. Oh, konsumen baru. Siap nggak cari konsumen baru? Jadi, model kerjasama ya, dalam tim ya, yang berada di era digital, dia cross function ya. Fungsinya adalah fungsi silang ya. Nah, yang selanjutnya adalah self management team ya. Dalam self management team ya, ciri khasnya adalah startup atau awak tim mengelola operasional secara otonom ya, tanpa hierarki. Jadi maksudnya otonom, masing-masing bidang sudah diberikan target masing-masing, tapi tetap konsepnya koordinasi ya. Jadi kalau ada punya beberapa divisi, misalnya manajer penjualan, manajer market, manajer produksi, manajer human resource ya, misalnya, mereka ada di divisi masing-masing. Tidak boleh ngotak-atik divisi yang lain. Jadi misalnya divisi human resource, kalau tiba-tiba perlu bantuan mendadak, dia nggak bisa ngambil tim dari divisi produksi, karena masing-masing divisi ya otonom tanpa hierarki dengan yang lain. Walaupun sebenarnya mereka konteksnya adalah satu kesatuan. Nah, yang ketiga adalah virtual team ya. Jadi virtual team ini untuk saat ini ya, sebuah tim
bisa terkoneksi secara virtual ya. Jadi mereka nggak hanya misalnya secara fisik memanfaatkan teknologi untuk kolaborasi lintas jarak. Misalnya apa nih? Tim berkolaborasi lintas jarak. Misalnya ada dari divisi atau cabang lain yang jauh misalnya, mereka pengen kolaborasi produk tapi yang punya nilai kedaerahan. Nah kalau dia kurang tahu misalnya daerah itu sukanya apa, maka mereka bisa melaksanakan virtual ya, membuat tim secara virtual mungkin lewat Zoom ya atau kelompok grup dan lain-lain yang terintegrasi secara virtual untuk memastikan misalnya produk nanti yang dibuat sesuai dengan target pasarnya. Nah ini beberapa hal penting yang nampak ya, yang muncul pada konsep membangun tim. Boleh kira-kira kalau ada yang mau bertanya terkait dengan materi ini, apa yang sudah kita sampaikan ataupun dari hasil-hasil yang sudah dibaca, silakan kalau ada pertanyaan. Yuk silakan. Jadi sebelumnya perkenalkan saya akan pilih itu Pak. Repli ya. Untuk menanggapi dari tim wirausaha yang digital sekarang, banyak sekarang tuh udah menggunakan sistem AI di zaman sekarang. Jadi kemungkinan apakah itu mempengaruhi di kerjasama tim dan kerja individual? AI ya. Ya. Baik. Ada teman-temannya yang lain yang bisa memberikan tanggapan? Kalau AI ini apa pengaruhnya ke tim? Anda pernah menggunakan ini? Pernah ya? Karena AI ini sekarang sudah satu yang sifatnya umum ya, sudah sering sekali kita gunakan, apalagi mahasiswa ya. Nah, apa perannya? Apa pengaruhnya, dampaknya dalam sebuah tim? Kalau secara konsep ya, tentu saja virtual team ini adalah yang berbasiskan teknologi ya. Nah, ketika teknologi ini dimanfaatkan secara positif ya, tentu nanti akan mendongkrak pertumbuhan ya. Misalnya penjualannya lebih baik, kemudian misalnya desainnya lebih baik, kemudian misalnya konten-konten yang diluncurkan lebih baik. Berarti dalam konteks itu ya, AI bisa bermanfaat, bisa memberikan nilai tambah. Tapi di sisi lain juga dia bisa ya memberikan yang efek yang nggak diinginkan. Misalnya apa? Ya, tim cuma bergantung pada AI ya. Mereka nggak perlu mikir, tinggal masukkan prompt misalnya, tugasnya kelar. Karena zaman sekarang kan untuk setiap kebutuhan kan kita punya AI ya. Nah kalau dia di kondisi itu maka AI memberikan dampak negatif ya. Ketika misalnya tim hanya bergantung utuh pada AI, nggak misalnya manusianya nggak ngambil peran. Jadi misalnya pokoknya apa jawaban AI itu yang diambil, apa yang dihasilkan AI itu yang diambil. Nah pada kondisi itu ya tentu itu bawa efek negatif ya, karena nanti tim akan sangat tergantung sekali dengan AI. Ketika AI terlepas misalnya atau nggak digunakan, maka ya performa tim akan turun ya. Jadi AI bisa dipakai dengan catatan itu tadi, unsur manusianya harus tetap dominan ya. Dia bisa digunakan dengan catatan untuk membantu ya, mengakselerasi. Baik, yang lain boleh kalau ada. Nah ini tentang anatomi tim ya, bagaimana struktur tim pada era saat ini ya. Nah berikutnya ya, dalam sebuah tim sangat jamak sekali adanya konflik dan decision. Jadi bagi mereka-mereka yang menduduki posisi tinggi, sangat sering berhadapan dengan yang namanya konflik dan keputusan. Karena masing-masing orang punya motif, masing-masing orang punya tujuan, masing-masing orang punya visi yang mereka pegang ya. Dan ini bisa saja saling silang ya, beradu. Jadi konflik sangat sering terjadi dalam tim, dan keputusan ini bisa jadi salah satu biang masalahnya. Misalnya dalam satu tim, misalnya ternyata diputuskannya bahwa yang kurang produktif nanti gajinya akan dipotong separuh. Ini bentuknya adalah keputusan. Tentu di situ muncul konflik bagi siapa yang terdampak. Nah pertanyaan berikutnya adalah bagaimana mengendalikan konflik ini atau keputusan ini agar memperoleh manfaat yang baik. Di sini kita lihat ya bahwa ada konsep konsensus, manajemen konflik sama keberlanjutan. Kalau konsensus ini apa? Konsensus. Apa konsensus? Kesepakatan ya. Kalau Anda yang ikut organisasi atau sebuah perkumpulan katakanlah kan sering voting. Ah sudah, tanggal berapa nih? Ah tanggal 5. Ah saya ini tanggal 7 aja. Ah sudah, siapa yang tanggal 5, siapa yang tanggal 7? Voting ya, angkat tangan. Benar nggak?
Benar, secara sederhana. Tapi kalau dalam konteks perusahaan, dia harus database. Konsensus ini, keputusannya berbasis data. Kenapa berbasis data? Kalau kita pilih tanggal 15, biaya akan dibebankan segini. Keuntungan akan segini, omset akan segini. Kemudian, dari beberapa poin ini, maka Anda akan kebagian segini. Nah, kalau tanggal 17, biayanya lebih besar. Tapi ya, dapatnya tentu sangat lebih banyak dari ini. Berarti keputusannya nanti pembagian juga Anda akan lebih, kontribusinya akan lebih banyak. Nah, pilihannya di mana? Ketika data ini sudah tersaji, Anda disodorkan pilihan A dan B serta C, inilah konsep konsensus yang diinginkan dalam konsep usaha. Jadi nggak sekedar milih misalnya hari Senin atau Selasa, angkat tangan yang Senin. Nah, ini konsep konsensus yang paling sederhana. Jadi kalau mau upgrade dikit di konsensusnya, kalau di perusahaan kita harus mainnya data. Manajemen konflik ya, konflik tentu ada, tapi mengubah konflik dari destruktif menjadi konstruktif. Biasanya konflik itu kalau yang destruktif itu yang gimana? Yang menghancurkan. Konflik of interest ya, konflik kepentingan. Wah, ini kalau kebijakan ini berlaku, posisi saya ini bakal tergusur. Konflik. Nah, yang seperti itu destruktif atau konstruktif? Destruktif ya. Alasannya bahwa dengan konflik itu bisa ini mempengaruhi dari Oke, jadi kalau banyak orang yang terdampak mungkin bawa kekacauan ya. Kalau yang berpendapat konstruktif masih ragu ya. Nah, konstruktif membangun ketika keputusan itu, konflik itu beradu ide. Nggak bisa. Kalau kita Selasa tuh cost-nya itu naik 70%. Keuntungan itu cuma meningkat 120%. Bandingkan dengan ini. Nah, konflik yang seperti itu adalah konflik konstruktif yang membangun. Kita memecahkan masalah, berdebat, saling adu argumen, tapi untuk mencari solusi yang paling baik, yang paling efisien, paling maksimal manfaatnya. Nah, yang begitu namanya konstruktif. Kalau destruktif itu gimana? Anda kan belum ikut pelatihan itu. Belum bisa masuk tim. Nah, kalau nyerangnya ke pribadi, enggak kepada idenya yang seperti itu namanya destruktif. Sudahlah, kamu kan orangnya pemarah. Nah, kalau pemarah itu sudah pasti konflik ada di destruktif. Jadi dia nyerang personal. Kalau dia nyerang ide itu konstruktif. Enggak begitulah. Coba kita hitung-hitung lagi nih, pakai Excel. Minta simulasinya kita sajikan. Nah, itu walaupun bentuknya konflik, perdebatan, dia destruktif. Tapi kalau nyerang secara personal itu kan nggak ada manfaatnya. Malah yang muncul adalah sakit hatinya ya. Awas P. Nunggu. Itu ya. Jadi yang begitu destruktif ya. Nah, keberlanjutan pada konsep lain ya, memastikan bahwa keputusan nanti dapat dijalankan secara jangka panjang. Jangan sekedar nanti keputusannya hanya misalnya berupa konsep ya, atau kesepakatan saja. Baik, pada bab berikutnya ya, pada materi lainnya. Nah, ini ada beberapa hal yang sering jadi jebakan. Istilahnya kalau Pak Uran buat sini apa, ranjau. Ranjau klasik. Kenapa ranjau? Ya, kalau kena ini bisa ngacak-ngacak ya. Satu, performa tim. Apa diantaranya? Social loving ya. Loving. Apa nih? Individu yang merasa bahwa kinerjanya tertutup oleh orang lain. Coba dikerjakan. Setelah dikerjakan nanti prestasinya diakui bersama. Ataupun namanya nggak disebutkan. Ketika dia merasa seperti itu, berarti saya ini nggak dihargai. Sekedar dijadikan kambing atau sapi perah saja ya. Nah, yang begitu namanya social loving. Kemudian ada groupthink, ada juga solusinya ya, atau pemecahan masalahnya. Kalau yang kedua itu apa? Asal Bapak senang, ABS. Ini sudah banyak ya. Jadi orang itu nahan untuk komentar, nahan untuk ngasih saran. Kenapa? Takut orang lain tersinggung. Nah, kondisi kedua ini ya, ini yang merupakan ranjau tadi ya. Padahal idenya bagus, tapi dia nggak berani ngomong. Sudahlah, jangan ngomonglah. Nanti orang nggak senang lagi sama aku. Padahal idenya bagus. Atau yang pertama tadi ya, sudahlah kalau nanti saya yang mengerjakan, tapi yang dapat pengakuan ketua tim. Padahal saya yang begadang malam-malam. Itu social loving. Nah, pada tim itu sering terjadi. Maka solusinya tadi ya, tetapkan standar pencapaian. Jadi siapa yang bekerja nanti dokumentasikan baik-baik ya. Kalau dalam konsep manajemen SDM kita sudah pernah pelajari, agar yang kerjanya banyak dapat banyak, kerja dikit dapat dikit ya. Baik, boleh kalau ada pertanyaan lain? Itu lagi, silakan. Silakan sebelum kita closing ya. Terkait
terkait yang sosial learning tadi Pak ya, itu kan kalau kebanyakan Pak dalam satu perusahaan nih ada senior dan ada junior Pak. Ya. Nah kebanyakan ini kan senior ini nggak seluruhnya Pak, tapi kan ada saja kemungkinan si senior ini menempatkan tugas kepada junior, padahal itu tugasnya Pak. Beliau menyuruh juniornya untuk menyelesaikan tugas tersebut Pak. Padahal itu tugas beliau Pak, karena dirinya sudah bekerja dalam perusahaan tersebut. Nah, yang posisi junior ini tidak bisa untuk menolak ataupun menghindar dari tugas yang senior tadi Pak. Nah akhirnya kan itu menjadi sesuatu yang kayak turun Pak. Jadi nanti berlaku lagi seperti itu Pak. Nah itu gimana menurut Pak? Oke, baik ya. Nah yang seperti itu tadi sering ya terjadi. Gimana tanggapannya nih? Ada yang mau ngasih ide? Anda saja misalnya kalau jadi kakak tingkat pernah nggak nanti minta bantu adik-adiknya? Wah ini mahasiswa baru misalnya, oh belum bisa ya. Nah kondisi tadi misalnya balik ke pertanyaan tadi, kira-kira gimana menurutnya? Silakan. Mungkin kalau dari ini ya, kan kalau itu kan kalau kita terus menerima dari senior kita tadi akan terus berlanjut. Namun kalau mungkin dari kita ini harus memiliki keteguhan untuk menolak dari senioritas tersebut. Ya, adapun mungkin kalau senioritas itu mengancam, kita bisa mengajukan ke yang lebih tinggi lagi untuk melibatkan persoalan tersebut. Oke, baik. Nah dalam aktivitas manajemennya ya, kondisi yang kita bahas tadi sering kita temui ya. Kalau dia sudah senior, misalnya ada yang baru masuk, nanti sampai buat kopi pun diminta, tolong dong. Itu sering. Nah, bagaimana tanggapannya? Secara manajemennya salah. Kenapa salah? Ya dia tidak mengerjakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Baik mengerjakan punya orang lain dan prestasinya nanti diakui orang lain. Apa yang salah situ sistem? Maka perusahaan harus perbaiki sistemnya. Bagaimana misalnya seorang karyawan baru nanti dibuat list tugas yang relevan. Jadi kalau dia sudah sibuk menyelesaikan tugasnya, ngechecklist misalnya tugas-tugas yang telah dilakukan, mungkin tidak ada sempat lagi untuk ada bantu yang lain. Tapi kalau misalnya kita dalam posisi magang ya, paling kita anggap pengalaman ya. Karena kadang-kadang sesuatu yang pahit kan bisa jadi obat ya. Tidak semua yang manis itu baik ya, tapi kadang-kadang yang pahit itu juga memberi nilai. Biar kenapa ya? Biar kita tidak berperilaku seperti orang tersebut. Karena diperlakukan seperti itu misalnya tidak enak ya. Baik, itu saja pertemuan hari ini ya, luar biasa sekali. Untuk nanti tugas minggu depan ya, adik-adik diminta untuk ini ya, untuk kegiatan observasi secara terukur, membuat tim ya nanti untuk mencari misalnya apa hambatan ataupun tantangan dihadapi oleh para pelaku usaha ya yang sudah eksis, nanti buat dalam bentuk dokumentasi nanti untuk kita bedah ya di kelas dan sifatnya tim ya, berkelompok. Nah, untuk menutup ya bahwa satu tim ya, satu visi ini adalah kunci untuk menjadikan team building atau membangun tim memberikan manfaat yang maksimal ya dalam satu organisasi. Itu saja untuk pertemuan minggu ini. Terima kasih atas partisipasinya. Sampai ketemu lagi di minggu depan ya, dan nanti tugasnya akan kita cek ya di awal pertemuan di minggu ke-4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.